لا إله إلا الله محمد رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ala kulli nikmatin, atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas segala rahmat yang Allah curahkan kepada kita, atas segala kebaikan yang Allah telah karuniakan kepada kita. Maka tidak ada lafal yang patut yang terucap dari lisan kita pada pagi hari ini kecuali rasa syukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, walhamdulillah pada pagi hari ini kita telah dihidupkan kembali oleh Allah, padahal sebelumnya tanda kutip kita dimatikan dengan mati kecil. Dan ingat, kepada Allah lah kita nanti akan dikembalikan. Apalagi hadirin yang dimuliakan Allah, rasa syukur ini bagian dari karakter orang beriman. Orang beriman kalau diberikan berbagai macam kenikmatan, berbagai macam rahmat dan kebaikan, maka dia akan implementasikan dengan rasa bersyukur, yaitu taat kepada Allah. Ya. Makanya kita sering mendengar yang bersyukur maka akan mendapatkan limpahan lebih banyak lagi. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur maka aku akan tambahkan lagi, kata Allah. Sebaliknya kalau kita kufur maka adab Allah sangat pedih. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah, berbeda dengan mentalitas orang musyrik. Nanti kalau dikaitkan dengan tema bahwa orang beriman itu bentuk rasa syukurnya itu adalah dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam muamalah. Ya. Kalau orang-orang musyrik digambarkan di dalam Al-Qur'an, mereka itu kalau dalam keadaan sempit, kalau dalam keadaan terancam, kalau dalam keadaan, misalnya dalam sebuah ayat surah Al-Ankabut dikatakan rakibu fil fulki, mereka sedang berlayar di lautan sehingga dalam keadaan bahaya yang luar biasa mengancam nyawa, baru mereka itu da'a rabbahu muniban ilaih. Mereka berdoa kepada Allah seraya inabah, kembali kepada Allah, taat lagi kepada Allah. Kalau orang beriman tidak perlu keadaan sempit, keadaan mencengkam, keadaan payah baru kembali kepada Allah, karena memang hari-harinya sudah inabah, hari-harinya sudah kembali kepada Allah, taubat dan taat kepada Allah. Ya, misal makanya tadi hadirin yang dimuliakan Allah, bismillah, saya bacakan satu ayat di dalam Al-Quran untuk menggambarkan karakter orang-orang musyrik ini. Allah mengatakan misalnya dalam surah Al-Ankabut ayat 65, fa idza raqibu fil fulki da'ullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal bar idahum yusyrikun. Orang-orang musyrik itu kalau mereka sedang berlayar di lautan, raqibu fil fulki da'ullah, dalam keadaan mencengkam, dalam keadaan dihantam badai, dalam keadaan nyawa sudah di ujung tanduk, baru mereka kemudian berdoa kepada Allah, baru kemudian mereka mengikhlaskan, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, doa setulus-tulusnya, sejadi-jadinya bahkan. Tapi falamma najahum ilal bar, kalau sudah mereka diselamatkan oleh Allah ke daratan, idahum yusyrikun, mereka kembali mempersekutukan Allah. Atau dalam ayat yang lain dalam surat Az-Zumar ayat 8, wa idza da'a rabbahu wa idza massal insana durrun. Orang-orang yang kita bilang musyrik itu kalau Allah Subhanahu wa taala timpakan durrun, bencana, da'a rabbahu muniban ilaih, mereka berdoa kepada Tuhannya
seraya inabah, taubat, taat. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala khawwalahu ila nikmatin minhu nasiya makana yad'u ilaihi min qabl. Kalau Allah sudah ganti keadaannya, tadinya sempit sekarang lapang, tadinya terancam sekarang sudah penuh dengan nikmat, tadinya penuh dengan bencana dan segala macam, maka mereka lupa dengan doa yang pernah mereka lantunkan kepada Allah itu. Nah, oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, bentuk rasa syukur kita, dan insya Allah kalau kita bersyukur akan Allah tambah berbagai macam nikmat, adalah dengan kita kembali kepada Allah, kembali kepada syariatnya, kembali kepada ajarannya dalam segala aspek kehidupan kita, diantaranya muamalah. Muamalah ini termasuk waktu yang paling kita banyak gunakan dibandingkan ibadah. Ibadah, sholat misalnya tadi, sebutlah kita untuk sholat tuh setengah jam 30 menit kali 5 baru berapa dibandingkan dengan aktivitas muamalah kita. Kerja itu kan muamalah ya. Kerja itu ada pihak yang meng-hire kita untuk melakukan sesuatu, lalu kemudian dia ganjar kita dengan gaji. Nah, maka kita katakan ini juga bagian dari muamalah. Nah, di antara muamalah itu hadirin yang dimuliakan Allah adalah muamalah maliyah, interaksi keuangan. Nah, dalam kajian ini kita coba membahas fikih klasik dalam muamalah, walaupun tanda kutip muamalah ini kan melakukan ada banyak perubahan terjadi pada muamalah. Maka teks-teks fikih klasik ini kalau kita bawa kepada hari ini, kadang-kadang memang ada gap gitu, kadang-kadang memang ada gap karena kita sudah melaju ke depan, sementara kita coba untuk mengkaji dari perspektif fikih klasik. Tapi nggak apa-apa, kita akan coba tafsirkan ulang nantinya semampu kita tentunya ya. Nah, terkait dengan muamalah ini, dahulu Ali bin Abi Thalib mengatakan, orang kalau nggak tahu fikih muamalah faqadir tatama, apapun ceritanya pasti dia akan melanggar syariat, apapun ceritanya pasti dia akan makan harta riba itu nantinya, karena dia nggak tahu aturannya. Dan na'udzubillahnya, di akhir zaman ini kita akan menghadapi kaum la yubalil mar'u min aina akhadha. Kita akan ketemu dengan orang-orang yang tidak mau tahu dari mana hartanya dia dapatkan. Ini disclaimer saya sebelum kita masuk kepada babu syirkah. Karena ketika berbicara syirkah, berbicara kerjasama, entah itu nanti kerjasamanya bentuknya si fulan modal, kita jasa, atau justru kita bagi dua, baik modal, mal, maupun kalau bahasa fikih klasiknya abdan, badan, maksudnya pengelolaan. Kita sama-sama ngumpulin modal, sama-sama kelola modal tersebut. Kalau kita menghadapi rekan yang nggak mau tahu apakah yang dia dapatkan halal atau nggak halal, maka besar kemungkinan satu, kita akan melabrak syariat karena rekan bisnis kita nggak mau tahu nih. Kedua, kita yang tadinya pengen harta yang mau kita dapatkan dan masuk ke perut kita adalah harta halal, karena ini adalah orang yang nggak mau tahu, orang yang nggak taat kepada syariat, maka boleh jadi harta yang kita dapatkan justru adalah harta yang haram atau subhat paling nggak ya. Maka oleh karena itu, mau nggak mau, kalau kita mau kerjasama, kita harus cari rekanan yang tepat. Oke. Bab syirkah wahya ala arba'ati adrub. Bab syirkah, dan syirkah ini digambarkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi 4 bentuknya. Di era beliau itu ada 4 bentuknya. Kalau di hari ini mungkin kita akan mengalami pertumbuhan metodologi atau ragam dari bentuk syirkah. Nanti bisa aja kita diskusikan.
Yang pertama syirkatul inan, yang kedua syirkatul wujuh, yang ketiga syirkah apa lagi nih? Syirkatul abdan, ya. Dan yang keempat nanti kita akan kaji. Nah, syirkatul inan wahya ayyastarika bimalihima wa badanihima. Jadi yang dimaksud dengan syirkatul inan atau syirkah ini kalau saya di sini secara bahasa tidak dibahas, tapi dalam kitab Kifayatul Ahyar ini disebutkan bahwa yang namanya syirkah itu al-ikhtilat. Yang namanya syirkah itu al-ikhtilat. Fil lughah al-ikhtilat wa fi syar'i ibaratin an thubutil haqq bi syai'il wahid li syakhsaini qasaidan ala jihati suyu. Jadi yang namanya syirkah ini sebagai pengantar saja, artinya secara bahasa ikhtilat, gabung. Dan yang dimaksud secara syar'i ini adalah dia itu ibarat adanya thubutul haq fi syai'in wahid li syakhsaini, adanya hak pada sesuatu untuk dua orang. Dan saya pikir kata syirkah sudah menjadi bahasa Indonesia juga ya. Jadi kita kerjasama begitu, entah di modal atau yang lainnya. Nah, yang pertama bentuk syirkah itu syirkatul inan. Syirkatul inan ini adalah ayashtarika bimalihima wa badanihima. Jadi ada dua orang atau lebih itu mereka musyarakah atau kerjasama, mereka mengumpulkan modal bareng dan mereka melakukan pengelolaan bareng. Waribhuhu lahuma, nanti keuntungannya untuk mereka berdua. Fayang fudu tasarruf kullu wahidin minhuma bihukmil milki binasibihi wal wikalatu binasibi syarikihi. Nah, nanti hadirin yang dimuliakan Allah, kita kembangkan juga karena di sini diingatkan oleh Syarih Imam Bahauddin. Maka pelaksanaan syirkah itu adalah tasarrufu kullu wahidin minhuma bihukmi milki fi nasibihi. Jadi salah satu atau keduanya ini melakukan tasarruf. Tasarruf itu kalau bahasa kita hari ini adalah bertindak secara hukum pada modal. Jadi dia yang menjalankan modal itu bihukmi milki, sebagai pemilik. Nah, nanti hadirin yang dimuliakan Allah, bisa juga bentuknya ini seseorang udah mengumpulkan modal bareng, lalu kemudian salah satu pihak udah mewakilkan saja, maka ada istilah wikalah nanti. Di Islam tuh ada istilah wikalah. Wikalah itu pewakilan. Wikalah itu pewakilan. Jadi diwakilkan ke pihak kedua. Kita sama-sama ngumpulin modal, tapi kemudian manajemen investasinya itu bagaimana modal kemudian digerakkan, kita serahkan ke dia, itu juga boleh. Ya, begitu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, hal ini jaizatun bil ijma'. Ini dibolehkan berdasarkan ijma'. Dan memang kalau kita berbicara muamalah, al aslu fil muamalati al ibahah. Aslinya dalam aspek muamalah itu perlu saya disclaimer, muamalah ini adalah wilayah selain ibadah. Muamalah adalah wilayah selain ibadah mahdhah. Maka aslinya hukumnya boleh, kecuali kita temukan dalil untuk mengharamkannya. Dalam kasus syirkah, ini bagian dari apa yang Allah sebutkan, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Saling tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Muamalah itu kan bagian dari ketakwaan. Jadi mengais rezeki itu dipahami oleh syariat sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Itu sama seperti ketika kita nikah, dianggap bentuk ketaatan kepada Allah. Nikah itu kan upaya kita untuk menghalalkan hubungan suami istri ya.
atau kemudian kalau bahasa lebih tegasnya menghalalkan seks. Kalau kita pengen menghalalkannya itu di jalan taat, maka itu ibarat kita menjauhkan diri dari sesuatu yang haram. Maka begitu juga di muamalah. Di muamalah kalau kita melakukan sesuatu itu karena kita ingin taat kepada Allah, nggak ingin menzolimi orang lain, maka upaya kita ini dinilai ibadah, gitu ya. Nah, menariknya hadirin yang dimuliakan Allah, kalau syirkatul inan saya pikir semua orang udah paham ya. Paling kemudian di sini ada poin penting, katanya wala tasihu ila bisyartaini, tidak sah kecuali dengan dua syarat syirkatul inan ini. Yang pertama ayakuna ra'sul mal darahima wa dananira wala khilafa fi sihhati syirkah bihima li'annahuma athmanal bay'at wa qiyamul amwal. Modalnya itu bentuknya harus dirham atau dinar ya, karena waktu itu mata uangnya atau alat athmanul bay'atnya, alat yang dipakai untuk jual belinya itu bentuknya dinar dan dirham. Kalau sekarang kan nggak begitu, uang kertas misalnya ya, atau rupiah, atau makan dolar atau rupiah. Wala khilafa fi sihhati syirkah, tidak ada perselisihan terkait dengan sahnya kerjasama sirkah, akad sirkah, karena keduanya itu kalau kita gunakan dengan dirham, dinar, itu athmanul bay'at, itu adalah alat tukar ya. Yang kedua nanti ayashtarita likulli wahidin minhuma jazaan minar ribhi masya'an ma'luman. Kedua belah pihak itu harus sepakat untuk menyepakati keuntungan jazaan minar ribhi, itu disepakati, maklum, harus jelas. Kalau di era kita biasanya melalui pendekatan persentase, persentasenya jelas. Apakah kemudian disepakati 50-50 atau 60-40, harus jelas. Karena jangan sampai nanti begitu selesai putaran modal, lalu kemudian dibagi, ada pihak yang merasa dizolimi, dibagi keuntungan, ada pihak yang merasa dizolimi. Kok saya cuma dapat 40% misalnya? Makanya sejak awal harus disepakati persentasenya, gitu ya. Jangan sampai dalam hal ini ada goror, ketidakjelasan. Setelah selesai kerjasamanya, baru kemudian terjadi sengketa. Jangan. Oke, yang kedua syirkatul wujuh, wahya ayastarika fihim fima yastariyani bijahihima, yani thiqatut tujar bihima. Yang kedua tuh syirkatul wujuh. Kalau sekarang kemungkinan bentuknya apa ya, bahwa keduanya ini berserikat fima yastariyani, pada komoditi yang akan mereka beli, bijahihima, dengan jah. Jah, apa tuh jah? Jah itu kredibilitas gitu ya, kredibilitas. Masalah begini, enggak setiap kita punya kredibilitas thiqatut tujar, kredibilitas di mata pedagang. Contoh, saya mau beli komoditas emas misalnya, atau komoditas A kepada pihak lain, tapi saya tidak punya kredibilitas. Akhirnya saya pakai rekanan yang punya kredibilitas, gitu. Disitulah bentuk kerjasamanya. Nah, kalau sekarang kira-kira apa bentuknya nih kredibilitas ini? Biasanya bendera perusahaan ya. Nah, jadi karena kita tidak memiliki perusahaan, tapi kita mampu menyelesaikan tender, mampu menyelenggarakan jasa itu, maka kita pakai kredibilitas sebuah perusahaan, bendera perusahaan, maka mau nggak mau memang harus disepakati persentase dari keuntungannya. Wali anna mabnaha alal wikalah wal kifalah, karena ini ceritanya ini wikalah, artinya seolah-olah pihak lain itu kita mewakili pihak lain.
Karena yang punya kredibilitas kan pihak lain, bukan kita. Gitu. Nah, ini bentuknya kalau hadirin yang dimuliakan Allah, pernah dengan firman Allah di dalam Al-Quran itu kan ada ayat yang menyatakan tab'atsu ahadakum biwarikikum hadza, maka utuslah salah seorang dari kalian, ini cerita kisah Al-Kahfi atau para pemuda yang ada di gua, salah seorang di antara kalian dengan membawa warak, membawa mata uang ini. Artinya dari ayat ini bahwa kita bisa menyerahkan atau mewakilkan uang kita kepada si fulan bertindak atas kita, gitu, bertindak atas kita, dia beli atas nama kita. Maka syirkatul wujuh ini memang wilayahnya itu adalah wikalah, kita mewakilkan diri atas nama orang lain, gitu ya, atau sebaliknya, kita beli nama orang lain atau kita atas nama bendera perusahaan orang lain. Nah, nanti ini juga dihukumi sebagai syirkah. Yang ketiga, mudarabah. Mudarabah itu bagaimana? Ayat fa'a ahaduhuma malahu ila akhiri yattajir fihi waribhu bainahuma, yaitu salah seorang di antara kedua belah pihak itu memberikan harta modal kepada pihak lain, kemudian pihak lain menjadi manajer investasinya, yattajir fiha, dia gunakan untuk tijarah, dia gunakan untuk perniagaan, perdagangan, nanti keuntungan dibagi di antara mereka berdua. Ya. Nah, ini disebut mudharabah. Wa yanaqud bilabzihima wa kullu ma yuaddi ma'nahuma li'anna al-qasda al-ma'na fajaza bimadala alaihi kal wikalah. Wa jama'a ahlul ilmi ala jawazi mudharabah fil jumlah. Ya. Jadi akad itu bisa terbangun bilabzihima dengan lafal dari salah satu keduanya. Tapi kalau di kita sekarang biasanya kalau berbicara untuk mudharabah, kita tidak melafalkan akad mudharabah, biasanya kita langsung pakai perjanjian mudharabah. Ya, kita buat kesepakatan tertulis, kemudian punya punya beban secara hukum, ya, misalnya kita laporkan atau kita daftarkan ini ke notaris agar kalau ada permasalahan kemudian hari bisa ditindak secara hukum karena dilaporkan secara administrasi ke negara. Adarbur rabi', contoh yang keempat itu adalah syirkatul abdan. Syirkatul abdan ini wahia ayyashtarika fima yaksibani bi abdanihima minal mubah, imma bisina'atin au ihtisasin au istiyadin wa nahwihi kal ihtitab wa talsis ala daril harb. Jadi yang ketiga ini syirkatul abdan, yaitu bahwa kedua belah pihak berserikat ayaksibani bi abdanihima, bahwa mereka akan bekerja bi'abdahnihima, secara harfiah kita terjemahkan dengan badannya, artinya kedua belah pihak ini menjadi pengelola. Ya udah, kita kerjain bareng-bareng begitu. Nah, ini biasanya bisina'ah, kalau di era klasik itu di wilayah produksi, jadi dikerjain bareng-bareng. Nah, ini kalau kita lihat hadirin yang dimuliakan Allah, di era klasik itu ada yang namanya musyaqah wal muzara'ah. Ini akad pada produksi pangan. Akad ini biasanya terjadi di sektor pertanian. Ya. Misalnya hadirin yang dimuliakan Allah, disebutkan bahwa tajuzul muzara'atu fil ardi bi juz'in man zara'aha sawa'an kana al-bazru minhuma au min ahadihima. Ada istilah nanti akad terkait dengan abdan ini, terkait dengan pengelolaan ini, kedua belah pihak melakukan pengelolaan.
Misalnya di sektor muzara'ah, pertanian, ya, sawa'angkan al-buzru minhuma, apakah kemudian nanti ketika dalam akad muzara'ah ini bahwa benih atau bibit itu dari kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya, ini boleh. Nah, dulu Ibnu Umar itu menceritakan bahwa ayahnya Umar dan bahkan nanti juga Abu Bakar itu sering melakukan akad ini, dalam artian Umar punya lahan, lahannya cukup luas, dia kerjasamakan dalam pengelolaan lahan, dan ini termasuk sektor penghasilan yang besar untuk Umar dan sahabat-sahabat yang kita kenal sebagai pedagang. Jadi mereka dahulu sering beli lahan, lahannya itu kemudian dibagi hasilkan kepada pihak lain. Jadi mereka memang betul-betul bertindak sebagai manajer investasi. Dan saya bisa katakan bahwa sektor finansial di wilayah ini lebih menjanjikan. Ya, tapi ini dengan syarat bahwa memang di masyarakat tersebut etosnya baik. Waktu itu Rasulullah berhasil mendidik masyarakat Madinah untuk menjadi orang yang amanah. Kalau sekarang saya pikir jangan coba jangan coba-coba sembarang berinvestasi dengan sektor atau dalam wilayah ini gitu. Kita kasih kepercayaan kepada pihak lain untuk mengelola lahan misalnya, atau kalau lahan agak sulit lah karena di wilayah kita lahan kan nggak besar, biasanya di peternakan. Sama aja apakah pertanian atau peternakan, kalau di masyarakat itu amanah belum tumbuh, ini akan merugikan kita. Contoh, kalau kita punya lahan lalu kemudian kalau di Indonesia kan produksi terbesarnya sawit, kita serahkan kepada masyarakat, kita menganggap bahwa ini syirkah, ya, syirkah. Kita serahkan kepada mereka pengelolaannya, tahu-tahu kita merasa dirugikan. Itu bukan karena akad syirkahnya itu yang tidak menghasilkan barokah, syirkahnya tetap barokah karena ini syariat Allah. Yang tidak barokah itu adalah ketika partner kita itu bukan orang yang amanah gitu. Atau kalau mau kita bentuk syirkahnya itu seperti syirkah ini, yaitu syirkah abdan, kita kerjain bareng-bareng aja gitu ya. Nah, perlu dicatat hadirin yang dimuliakan Allah, sistem syirkah ini sistem yang berkeadilan. 100 atau 200 tahun atau bahkan 300 tahun sebelum hari ini, dunia barat itu tanda kutip tidak mengenal sistem yang berkeadilan. Kita sama-sama tahu lah, dulu orang-orang barat ketika melakukan penjelajahan sehingga mereka punya lahan di benua Amerika misalnya, mereka nggak bisa menangani pertanian yang luas itu, maka yang mereka lakukan adalah dengan sistem perbudakan. Diambil budak dari Afrika, dibawa ke Amerika, lalu kemudian dipekerjakan dengan sistem paksa. Kalau dalam Islam akad seperti ini nggak boleh karena zalim. Kita kalau mau mengelola bareng-bareng lahan itu nggak boleh salah satu dari kedua belah pihak menzalimi yang lain. Maka inti dari syariat muamalah itu adalah bagaimana tidak menimbulkan kezaliman gitu. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, inni haramtu zulma ala nafsi fala tadzalamu, aku telah haramkan kezaliman atas diriku, maka jangan pernah kalian saling menzalimi, khususnya dalam akad muamalah nggak boleh saling menzalimi. Ya bayangin ya, sistem perbudakan yang berkembang di Amerika, pihak lain kerja mati-matian tapi tidak mendapatkan benefit yang berkeadilan. Para budak yang didatangkan dari Afrika kerja mati-matian, tapi kerja besar mereka itu, kerja keras mereka itu hanya cukup untuk sampai makan saja. Sementara pihak yang paling diuntungkan adalah pihak pemodal. Ya, dia kaya sekaya-kayanya, budaknya miskin semiskin-miskinnya. Nah, kalau dalam Islam nggak boleh. Terus apa yang kita lakukan? Kalau kita mau mendatangkan para pekerja, boleh jadi sistem musyarakah, sistemnya itu adalah sistem bagi hasil.
atau sistem kerjasama tadi, entah kita ngelola bareng, nanti keuntungan kita sepakati, keuntungan nggak mesti 50-50, keuntungan tinggal angka yang sama-sama disepakati, kesepakatan. Makanya kesepakatan ini dijunjung oleh Islam. Misalnya Nabi mengatakan al-muslim ala syurutihim, seorang muslim itu harus di atas syarat yang mereka sepakati, nggak boleh kita keluar dari sepakat yang kita sepakati. Atau bahkan Allah mengatakan aufu bil uqud, penuhi akad-akad kalian. Kalau memang akadnya itu adalah musyarakah, ternyata dalam hal ini kita kerjasama dengan sekumpulan pekerja dari Afrika, disepakati bahwa kita sebagai manajer investasi, pemilik lahan, pemilik modal, keuntungan kita 50% dan seluruh pekerja dari Afrika 50%. Disepakati, kalau sepakat deal ya sudah, berlakulah itu. Allah ingatkan aufu bil ahdi, penuhi janji kalian. Tidak boleh ada pihak yang menzalim pihak lain. Gitu. Nah, maka hadirin yang dimuliakan Allah, hari ini kalau kita tarik ya, gak boleh ada musyarakah kalau musyarakah itu menzalimi pihak lain. Termasuk bentuk musyarakah yang menzalimi pihak lain adalah ketika musyarakah itu akad kerjasama tidak tertulis, lalu kemudian dalam perjalanan berubah itu kesepakatan. Pihak lain karena merasa lebih dominan, pemilik modal misalnya, kemudian dia memberlakukan akad baru atau memberlakukan secara sepihak kesepakatan baru. Ini nggak boleh. Terus bagaimana? Sebenarnya dalam dunia musyarakah ini, salah satu dari kedua belah pihak berhak untuk membatalkan musyarakah. Kalau dinilai ternyata sudah menzolimi pihak dia boleh mengatakan, saya ngelihat kita sudah tidak komitmen dengan kerjasama kita, maka oke, kita batalkan musyarakah ini. Salah satu pihak boleh mengajukan itu, begitu ya, karena dirasa sudah tidak komitmen dengan musyarakah yang disepakati dan sudah menimbulkan kezaliman, boleh diajukan. Jadi musyarakah batal, nanti kalau kita lihat dalam kitab-kitab ini, di depan saya juga ada buku Kifayatul Akhyar. Di buku ini dikatakan musyarakah itu bisa saja batal jika salah satu pihak itu membatalkan, atau salah satu pihak itu mati, atau salah satu pihak ternyata dipastikan mengalami kegilaan, entah karena stres dan segala macam, batal tuh musyarakah. Atau tadi saya katakan salah satu pihak merasa musyarakah ini sudah tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan, maka dibatalkan. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, kembali, jadi musyarakah ini intinya adalah akad kerjasama. Musyarakah ini bagian dari ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Makanya ada dasar hukum atau dalilnya adalah dalil ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, musyarakah dengan segala bentuknya boleh. Tapi sebelumnya saya mau tanya, apa beda mudarobah sama murabahah? Ini kan sering di masyarakat kita ada kata mudarobah, ada kata murabahah. Apa bedanya mudarobah dengan murabahah? Karena saya sering mendapati ada orang mengucapkan kata murabahah tapi yang dia maksud mudarobah, atau sebaliknya, dia bilang mudarobah ternyata yang dia maksud murabahah. Nah, ini kan dua akad yang populer nih. Apa bedanya mudarobah sama murabahah? Saya kasih clue Pak. Bapak kalau mau akad jual beli rumah dengan sistem perbankan, kalau mau akadnya halal itu harus pakai skema murabahah. Kalau Bapak mengajukan KPR, kredit rumah, kepada pihak perbankan tapi sistemnya tidak murabahah, Bapak datang ke perbankan, ngutang ke bank, lalu kemudian
Bapak belikan duitnya rumah, dari utang itu ada pertumbuhan, karena bank nggak mengutangkan kita gratisan. Bank mau bisnis sama kita, tapi sistem bisnisnya bank adalah meminjamkan kita duit dan dia mendapatkan benefit. Ini yang disebut dengan riba. Kullu qardin jarra fihi naf'an, kata Nabi, fahuwa riba. Setiap utang yang diambil manfaat dari hutang itu, maka itulah riba. Nah, untuk tidak riba caranya murabahah. Pertanyaannya, murabahah itu apa? Jual beli seperti apa? Oke. Bisa melibatkan bank, karena kita kan bukan pihak yang memiliki modal dalam jumlah besar, sehingga kita mengajukan ke perbankan, bank, saya mau beli rumahnya senilai 800 juta, saya nggak punya duit 800 juta, saya punya duit 200 juta, kira-kira Anda kalau belikan rumah itu ke saya kasih DP 200 juta untuk cicilan selama 10 tahun, Anda mau jual balik ke saya dengan angka berapa? Cicilan saya selama 10 tahun berapa per bulan? Gitu. Jadi murabahah itu adalah kita datang ke pihak kedua, karena kita nggak punya uang cash. Pihak kedua belikan yang kita inginkan itu, apa rumah, mobil atau apapun itu, dia jual balik ke kita dengan sistem kredit. Ini boleh, dia jual balik ke kita dengan sistem kredit atau non tunai, nggak ada masalah. Dan pihak kedua ini yang kita datangi ini, dia ketika bermotif bisnis ke kita nggak ada masalah. Yang pasti ini bukan akad utang piutang, tapi akad jual beli gitu. Yang haram itu kalau kemudian akadnya dirubah menjadi utang piutang, karena utang piutang dalam Islam dipahami sebagai akad ta'awuni, akad sosial. Maka akad sosial non bisnis nggak boleh dikapitalisasi. Sekali lagi, klaim saya dari saya, utang piutang dalam Islam itu ibadah, akadnya akad sosial, maka tidak boleh dikapitalisasi, tidak boleh membisniskan utang. Kalau mau akadnya dirubah, akad jual beli dengan sistem murabahah gitu. Silahkan pihak bank atau pihak pemilik modal beli dia dengan tunai, jual balik ke kita dengan harga, dengan kesepakatan tadi, artinya dia jual ke kita dengan non tunai, kita punya DP berapa dan dia ambil keuntungan, nggak ada masalah. Cari lebih ya, tentu dia mau bisnis sama kita kan, cuma kita diuntungkan karena kita nggak punya uang cash gitu. Dia beli cash ke pihak ketiga, dia jual lagi ke kita. Itulah yang disebut murabahah gitu. Kalau mudharabah seperti yang kita obrolkan tadi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Hadirin yang dimuliakan Allah, terakhir saya bilang, termasuk bentuk takwa itu adalah kita menjamin seluruh muamalah kita itu dibenarkan oleh syariat. Kalau seluruh muamalah kita sudah benar sesuai dengan syariat, yang masuk ke perut kita adalah harta halal, insya Allah ini bentuk syukur. Allah akan kayakan kita, Allah akan jadikan maju ke depan rezeki, mundur ke belakang pun rezeki, duduk aja pun rezeki. Allah mampu itu. Sebagaimana Allah mampu mencabut rezeki dari seseorang, Allah miskinkan dia, Allah juga bisa mengkayakan seseorang. Allah itu Ghafurur Rahim, Ar-Razzaq, Zulmatin. Minta kepada Allah pasti Allah bisa berikan. Minta terus kepada Allah kayak anak kecil merengek-rengek, minta kepada Allah, ya Allah bukakan jalan rezeki, kayakan saya, pasti kaya insya Allah. Ya, ini saja hadirin yang dimuliakan Allah. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silahkan kita diskusikan, kalaupun enggak nanti kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul masjid. Ini datangnya dari saya, kebenaran datangnya dari Allah dan Rasulnya, kesalahan datang dari saya pribadi. Ada yang mau didiskusikan atau kita cukupkan saja? Oh, ternyata ada. Ya, silahkan. Selama ini kita ada mendengar bahwa jika kita tidak mampu untuk membeli rumah secara cash, jika rumah itu rumah pertama, tidak diartikan sebagai riba jika kita
pinjam uang dari bank begitu. Apakah itu benar kan? Pertama ya kan? Ya, minjam dari uang berarti akadnya nanti akan berimplementasi akadnya riba. Riba. Ya, statement itu besar kemungkinan karena faktor darurah atau di bawah darurah. Artinya gini, yang disebut darurah itu adalah kondisi kalau tidak kita lakukan maka kebutuhan primer kita tidak terpenuhi. Begitu. Maka kalau memang posisinya darurah, ad-daruratu tubihul mahdhurat. Kedaruratan itu bisa menghalalkan sesuatu yang haram. Tapi saya tidak katakan bahwa hanya karena pengen punya rumah seseorang itu melabrak itu. Satu, karena kalau nggak punya rumah juga nggak mati, nggak punya rumah juga tanda kutip kita masih punya solusi. Kecuali kalau nggak punya rumah nggak ada solusi, kita bakal luntang-lantung tuh, ya. Yang kedua, ketika kita dengan skema selain skema minjam yang berimplikasi riba, kita masih punya jalan lain. Artinya nggak minjem uang ke bank dengan skema itu, kita masih punya jalan lain. Kita pakai BTN syariah misalnya, pakai skema perbankan syariah, udah pasti itu bukan apa namanya, bukan pinjaman berbunga atau bukan riba, tapi dengan sistem murabahah, walaupun mungkin tanda kutip di awal kelihatan lebih besar, tapi ini adalah harga agar kita bisa beli rumah itu dengan surganya, tanda kutip begitu. Karena riba ini bukan dosa kecil, riba ini dosa besar. Iya. Riba ini adalah kezaliman begitu. Maka ketika kita tidak punya rumah, ada solusi lain, ngontrak dan sejenisnya, dan ketika kita tidak pakai akad ribawi, masih ada solusi lain, maka saya katakan ini nggak bisa dikatakan kondisi darurat. Gitu. Maka solusinya carilah dengan akad lain. Gitu. Wallahu a'lam bissawab. Tapi Ustaz pernah nggak dengar sebagian Ustaz berpendapat begitu kan? Itu biasanya terjadi di negara Eropa. Wallahu a'lam, saya nggak pernah dengar. Tapi kalau penelitian tentang skema pembelian rumah di Inggris, di Eropa yang memang tidak memiliki pilihan lain, memang biasanya fatwa ulama-ulama terkait dengan penduduk Eropa mereka membolehkan karena tidak ketersediaan skema lain selain itu. Oh, ada lagi, silakan Pak. Itu kalau singkatnya istilahnya itu kalau sekarang yang populer kalau nggak utang nggak punya rumah, nggak utang nggak punya kendaraan, nggak utang nggak punya ini. Tapi itu cuma saya nyambung Pak Victor. Yang ingin saya tanya adalah apa sih bedanya gitu, kalau kita kalau tadi murabahah ya, membeli dengan cara cicilan gitu ya, dengan secara konvensional. Karena kalau saya nih, ini hanya beda istilah, akhirnya bicaranya tentang akad. Karena perhitungannya tetap sama-sama mencicil, sama-sama ada kelebihan. Di dalam konvensional itu ada kelebihan, rumusnya pokok kali bunga. Di murabahah itu juga pokok kali bunga, bisa. Tapi pada akadnya beda. Karena saya kebetulan mantan gitu, jadi saya mengerti tentang hal ini. Kan dia ada cost of fund, dia harus punya modal, dia harus ambil keuntungan sekian. Ini ada risiko yang harus dia perhitungkan, bla bla bla. Kalau hitung kredit itu ada rumusnya. Iya. Nah setelah saya renungi seperti itu, substansinya di mana? Gitu? Substansinya adalah pada istilah dan akad. Nah, kalau dengan kalau semuanya itu sama, ya. Saya mantan konvensional dan saya bekerja sama dengan negara syariah sekarang. Saya renungi di mana bedanya. Kalau bicara perhitungan itu nggak ada beda. Kalau bicara perhitungan, ya saya detail itu bisa jelasin. Tapi yang berbeda itu adalah istilah. Nah, apakah istilah dan akad ini akhirnya menghalalkan yang tadinya kurang atau bagaimana? Karena substansinya sama.
lewat konvensional itu dikatakan riba, itu nyambung makruh baru. Tetapi kalau saya lewat institusi syariat itu menjadi halal. Padahal sebetulnya substansi dari perhitungan uangnya itu sama. Nah itu tuh yang saya jadi lebih detailnya seperti itu. Itu ya Kak. Oke. Wassalamualaikum. Terima kasih. Jadi kalau ngutang, kita ngutang ke bank, beli rumah, maka hakikat kepemilikan kita itu belum wujud, karena kita ngutang. Saya ngutang rumah nih, begitu. Saya ngutang duit beli rumah. Hakikat kepemilikan kita belum wujud. Tapi kalau murabahah, kita beli dengan sistem kredit, hakikat kepemilikan kita wujud walaupun belum selesai. Maka nanti dalam akad kepemilikan, karena dalam murabahah itu udah milik kita, kalau kita gagal bayar itu nggak bisa langsung diambil alih, tapi rumah yang tadinya sudah kita miliki, kita jual, kita sepakati sama misalnya bank syariah, dijual, uang hasil jualnya itu ditutupi untuk kekurangan. Kalau ada kelebihan balik ke kita, kalau ada kelebihan. Saya kalau itu instruksi saya instruksi. Saya beli rumah mau lewat konvensional mau lewat syariah. Tadinya rumah punya bapak, saya beli, saya danai lewat bank. Bank akan danai, syarat pertamanya sertifikat harus atas nama saya dulu. Artinya apa? Secara substansi itu sudah punya saya, tetapi karena secara kredit maka itu dijaminkan, dipasanglah hak tanggungan. Mau lewat konvensional, mau lewat syariat, itu harus dipasang hak tanggungan. Jadi nggak ada beda kalau itu. Jadi kalau tadi Ustadz mengatakan, saya sekali lagi mohon maaf tadi instruksi bahwa hak kepemilikannya mau lewat teman yang Ustadz katakan, mau lewat lembaga pembiayaan bank, itu secara substansi sudah milik pembeli. Dalam hal ini saya, maaf ya Tat, saya meluruskan kalau gitu. Itu Tat. Oke, ya ini cerita secara filosofi ya. Nanti kalaupun secara, ternyata yang membedakan adalah pada aspek akad. Justru pada akad inilah letak krusialnya. Dahulu orang Arab jahiliyah ngelihat bahwa perzinahan itu adalah akad sebagaimana nikah akad. Pada nikah, akadnya itu kan kita menggunakan mahar untuk menghalalkan apa yang tadinya haram. Kita nggak boleh tuh berhubungan badan dengan istri kita. Sampai adalah akad, bentuknya itu akad yang kita sebut dengan ijab dan qabul, lalu ada mahar. Pada praktek perzinahan pun tanda kutip ada akad. Nggak mungkin orang berzina tanpa ada akad. Dan ada namanya iwat. Iwat itu adalah apa yang kita berikan kepada dia sebagai pengganti dari kita menghalalkan atau membolehkan hubungan badan tersebut. Cuman akad yang satu dibenarkan secara syariat, akad yang kedua tidak dibenarkan secara syariat. Andai pun berbicara substansi, hakikat fundamentalnya hanya pada aspek akad, maka aspek akad itu pun mampu menjadi pembeda bahwa ini bisa selanjutnya halal, yang ini bisa selanjutnya haram. Adapun mungkin dalam pelaksanaannya baik sistem syariat atau sistem non syariat pada hakikatnya sama, ya karena memang hari ini perbankan melihat bahwa salah satu sektor bisnisnya kalau namanya syariat gitu, karena bapak-bapak atau konsumen pengen terhindar yang namanya riba, maka dia adakan walaupun sejatinya itu adalah konven yang disyariahkan. Seluruh perangkatnya sama, cara ngitung ke bunga dan cara ngitung ke resikonya sama, bedanya cuma pada akad. Maka pada akad itu mampu membedakan halal atau tidak, begitu. Maka ini juga menjadi
PR kita bersama ketika kita berbicara barokah dan kepatuhan kepada syariat, bagaimana kita bisa mengadakan sesuatu yang betul-betul syariat gitu, sehingga kita bisa membuktikan bahwa yang namanya syariat itu betul-betul rahmatan lil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa cukup ya, nanti kalau kemudian ada pembicaraan intens karena sudah dibuka bahasanya majelis kita di belakang itu, majelis ngopi, maka kita lanjutkan di majelis ngopi, karena kalau dialog formal pasti terbatas ya. Mungkin ada juga jamaah lain mau punya hajat lain, maka kita tutup dulu, nanti kita lanjutkan di majelis yang di belakang itu. Ini saja kita akhiri dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.